Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga semuanya tetap sehat ya. Ya, jadi kita akan meneruskan kuliah kita di material teknik atau engineering materials. Jadi kita sekarang sudah mulai masuk minggu kelima ya untuk minggu ini. Baik, jadi untuk minggu kelima ini ya kita akan mulai topik yang namanya sistem multifasa ya. Jadi ini adalah suatu topik di mana objektif kuliahnya mengetahui sistem multifasa ya. Nanti kita akan melihat beberapa definisi sistem multifasa, mengetahui beberapa sistem multifasa terhadap produksi material dan sifat-sifatnya ya. Jadi nanti kita akan melihat apa yang disebut multifasa itu, terus kemudian pengaruh sistem multifasa ini terhadap produksi material, khususnya material logam ya, yang akan kita jadikan studi atau kasus atau studi kasus ya, dan sifat-sifatnya yang akan dipengaruhi karena sistem multifasa ini. Baik, ya, jadi kita masuk ke slide berikutnya ya. Ya, ini sebelum kita masuk di sistem multifasa, kita akan melihat sistem komponen tunggal dengan diagram seperti yang di banyak ini ya. Ini contohnya adalah air ya. Ya, jadi air ini dia disebut tunggal karena cuman di dalamnya cuman ada air saja ya, dia tidak ada campuran lain. Jadi air ini bisa menjadi padat, cair atau uap ya. Ini tergantung daripada tekanan. P di sini tekanan ini adalah P ya atau P. Terus juga dia tergantung dari suhu ya. Jadi ini adalah suhu, ini tekanan ya. Nah, ini air ini akan menjadi padat pada suhu di bawah 0 Celcius ya. Jadi ini yang menjadi padat di bawah suhu 0 Celcius. Terus kemudian dia akan menjadi cair ya di atas suhu 0 Celcius. Dan suhu di atas 100 ya, dia akan menjadi uap. Ya, jadi ini adalah sifat air. Ya, di sini adalah sifat air. Nah, ini di sini ada titik-titik tertentu ya. Jadi ada yang A, B, C ini. Nah, ini yang pertama ini kita mulai dulu dari uap ini ya. Uap ini di titik A ini. Jadi uap apabila air di titik A ini ada sekian temperatur dan sekian pressure atau tekanan, dia akan menjadi uap. Kemudian juga sama dengan penurunan temperatur, tapi juga kenaikan pressure, kenaikan tekanan, dia akan menjadi cair ya. Terus kemudian juga kalau dia turunkan, biasanya di bawah 0, dia akan menjadi es atau padat. Nah, ini di titik C ini dia semuanya akan menjadi padat. Nah, ini yang disebut sistem tunggal ya, komponen tunggal dalam beberapa fase. Ini ya, dalam beberapa fase ini. Jadi ini kita mulai dengan air dulu. Jadi dia kalau air ini dipanaskan, terus kemudian didinginkan, dia akan berubah fasenya ya. Nah, multifase ini contohnya dalam air ini ya. Dan ini ada beberapa kasus, terutamanya kita akan melihat metal ya atau logam. Metal ini penting karena dia mengalami perubahan fase juga ya, seperti air tadi, dalam temperatur tertentu, juga dalam tekanan tertentu ya, dia akan berubah fasenya. Ini kombinasi antara tekanan sama temperatur ya, tekanan sama temperatur. Nah, ini pada titik tertentu dia akan bisa menjadi cair atau uap, atau juga dia menjadi padat seperti si air tadi ya.
Nah, terus kepadatannya ini, jenis padatnya dia berlainan ya. Kalau air itu kan dia cuma jadi es ya. Tapi kalau dalam metal nih, contohnya ini adalah besi. Nah, ini besi ini bisa padat yang mempunyai microstructure yang BCC. Nah, BCC ini adalah body center cube, atau FCC, face center cube, terus kembali ke BCC lagi. Nah, ini body center cube ya. Nah, ini tergantung, dalam hal ini tergantung dipengaruhi oleh dua parameter tadi ya, antara tekanan dan temperatur ya. Nah, ini jadi ini bisa jadi padat, terus cair, terus kalau dalam besi itu jenis padatnya berlainan ya, jenis padatnya pada suhu tertentu, pada tekanan tertentu dia bisa berlainan ya, jenis microstructure-nya. Oke. Baik, untuk slide berikutnya ini adalah metal kurva pendinginan ya. Ini jadi untuk logam atau metal ini kalau didinginkan dia juga akan terjadi perubahan fasa ya. Jadi di sini dari proses produksi metal biasanya dia melibatkan pemanasan terus kemudian pendinginan. Nah, ini beberapa titik di ini, kalau ini grafiknya antara waktu sama temperatur ya, ini ya, waktu sama suhu. Nah, ini semakin lama dia akan semakin dingin. Nah, dengan adanya penurunan suhu ini dia akan berubah fase ya. Di sini pertama dari cair, kemudian cair plus campuran padat. Nah, ini padatnya ini ada huruf ini huruf delta ini ya. Cair dan delta. Kemudian ya kalau diturunkan lagi menjadi semuanya delta ya, tapi untuk beberapa waktu yang lama dia akan menjadi campuran delta dan gamma ini ya, gamma. Nah, ini gamma ini dia mempunyai mikrostruktur yang berbeda dengan delta tadi ya. Yang delta tadi adalah BCC atau body center cubic, yang gamma ini adalah FCC. Terus kemudian diturunkan lagi dia akan berubah menjadi alpha yang mempunyai struktur BCC ya, atau body center cubic. Nah, ini juga dia bisa, kalau waktunya panjang dia bisa ada campuran antara alfa dan juga dengan gamma ini ya. Jadi dengan terus menurunnya temperatur ini ada suatu saat di mana dia terbentuk beberapa fase ya. Jadi dari cair, terus cair padat, terus kemudian beberapa campuran padat tadi ya. Nah, ini seiring dengan turunnya temperatur ya. Penjelasan ini menjelaskan deskripsi grafik yang ada di sini ya. Nanti untuk detailnya mahasiswa bisa membaca ulang ya. Ini saya jelaskan secara general ya, secara singkatnya. Terus kemudian dalam diagram keseimbangan biner, ini apabila suatu logam ya, suatu logam yang mempunyai komposisi tertentu ya, jadi mempunyai komposisi tertentu. Nah, logam ini dia beda dengan air tadi ya, dia mempunyai beberapa komposisi ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Nah, ini diagram keseimbangan fasa, ini kurva temperatur dan komposisi ya. Larutan dua komponen dapat dipandang sebagai kumpulan kurva-kurva pendinginan untuk berbagai macam komposisi ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian lihat semua di bawah mikroskop, nah ini bisa nampak jelas kombinasi dua komposisi ini ya. Ini ada yang orange gelap, ada yang muda, ada yang sedikit lebih tua. Nah, ini karena ada perbedaan komposisi di dalam logamnya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini untuk logam ada yang namanya diagram eutektik biner ya, diagram eutektik biner. Diagram ini adalah suatu diagram keseimbangan fasa larutan yang diagram ini menunjukkan adanya fase eutektik. Fase eutektik ini adalah ini ya, di mana
suatu logam dalam kondisi cair akan menjelma menjadi padat yang komposisi padatnya ini adalah alfa dan beta ini ya. Nah ini karena dia diturunkan temperaturnya ya, biasanya dari cair terus turun suhunya. Nah nanti dia ada posisi eutektik ini, yang ini posisi eutektik atau titik eutektik, di mana dia akan menjadi kombinasi antara alfa dan beta ini ya. Jadi eh, ini adalah kombinasi padatnya ya, alfa dan beta di sini. Nah ini dia akan terjadi perubahan ya, perubahan tipe padatnya ini karena pengaruh jumlah komposisinya juga ya. Jadi komposisi di sini maksudnya dengan B ini, yang B yang di sebelah kanan ini maksudnya ada komposisi yang 100% B, komposisi yang 100% A ya. Jadi nanti akan saya jelaskan juga di slide-slide berikutnya. Baik, kita masuk slide berikutnya. Nah, ini hampir kurang lebih sama juga ya. Jadi, apabila suatu logam diturunkan temperaturnya, dia ada yang dinamakan disebut transformasi fase ini ya. Jadi temperatur eutektik atau reaksi eutektik dapat dituliskan menjadi liquid atau L ini menjadi alpha plus beta ini yang di posisi titik E ini ya. Atau sebaliknya, kalau dipanaskan juga dia akan menjadi cair lagi ya. Jadi ini sebaliknya. Nah ini namanya eutektik ini ya. Jadi keterangan di sini dia hanya menjelaskan bahwa di sini ada yang namanya titik eutektik, di mana tadi yang liquid menjadi solid. Nah ini solidnya ini komposisinya ada dua, alpha plus beta. Baik, kita masuk ke slide berikutnya ya. Jadi slide berikutnya ini akan membahas tentang suatu titik yang namanya titik peritektik. Nah, titik peritektik yang tadi eutektik, ini peritektik ya. Nah, ini namanya agak aneh-aneh ya. Nah, ini yang peritektik ini dia suatu reaksi atau transformasi di mana suatu campuran padat dan cair menjadi suatu padatan yang baru. Nah, ini kira-kira di titik mana? Ini di titik P ini ya. Kalau kalian lihat diagram yang di kanan ini, ya dari alpha ke beta, dari alpha ke L menjadi beta. Ini ya, dari alpha ke L menjadi beta ini ya. Jadi ini adalah titik peritektik ya. Dan ini juga berlaku pada suhu tertentu. Nah, ini pada komposisi tertentu. Ya, jadi dalam diagram multifase untuk logam ini lebih banyak kita menggunakan komposisi ya. Komposisi dan juga suhu. Ini temperature ya. Terus baik, jadi untuk slide berikutnya ini adalah diagram keseimbangan atau phase diagram Cu dan Ni alloy system ya. Cu ini copper, Ni ini nickel. Nah, ini kita lihat di sini ada pertanyaan consider microstructural changes that accompany the cooling of Co equals to 35 weight percentage nickel alloy ya. Jadi kita ambil titik referensinya ini adalah Co, ini komposisi O maksudnya ya, komposisi referensi 35%. Nah, ini kita tarik garis lurus ke atas. Jadi kita bisa pelajari masing-masing percentage nikel yang ada di liquid, terus kemudian nanti alpha ya. Nah, ini yang di 1300 derajat Celcius ini, L-nya di sini ada 35 weight percentage nikel ya, sesuai dengan pertanyaan ini tadi ya. Di sini semuanya ada liquid, cuman yang berapa percentage nikelnya adalah 35% ini. Terus kalau kemudian kita turunkan lagi ya, ini di titik B ini, jadi suhunya semakin turun. Nah, ini sudah mengenai kurva yang bersinggungan dengan region atau area yang L ini atau yang liquid. Jadi kita bisa mengetahui
Kita tarik dengan cara kita menarik garis lurus. Nah, ini yang garis lurus yang mengenai perbatasan antara liquid sama kurva ini adalah 35 ya. Kita turun ke bawah. Terus yang mengenai kurva yang mengenai alfa ini adalah 46. Jadi ini maksudnya di liquid ada 35 weight percent nickel, di alfanya 46 ya. 46 ini kita tarik garis ke bawah mengenai 46% ini. Jadi alfanya 46 weight percent nickel ya. Terus kemudian titik C berikut sama juga ya dengan titik B tadi, nanti mahasiswa bisa menganalisanya sendiri ya. Ini kalau kena perbatasan L atau liquid 32 dengan cara menarik garis ke bawah, yang alfa 43, menarik garis ke bawah juga mengenai 43. Terus yang D, nah D juga sama, tarik garis ya, melintang. Ini mengenai 24 untuk L-nya. Untuk yang alfanya ini di sekitar 36 ya, 36, 35, 36 ini weight percentage nikelnya di alfa ini. Kemudian di E, nah ini adalah semuanya alfa ya. Cuman weight percent nikelnya 35 ya, seperti yang liquid tadi, cuman ini semuanya sekarang berbentuk alfa semua. Jadi 35% nikel dan 65 copper ya. Jadi yang di bawah ini selain menggambarkan berapa weight percent nikelnya, juga ini secara tidak langsung juga weight percent coppernya ya, karena misalnya 50 weight percent nikel ini maksudnya juga di sini ada 50 weight percentage copper. Dan misalnya di 40 nikel berarti ada 60 copper. 35 nikel berarti ada 65 copper dan seterusnya ya. Jadi ini juga menggambarkan weight percent dari coppernya. Baik, jadi untuk slides berikutnya ini adalah mechanical properties untuk CU NE system ya. Jadi di sini effect on solid solution strengthening, on tensile strength and ductility ya. Tensile strength ini adalah daya tarik, ductility ini adalah keuletan. Jadi semakin untuk pertama ya, untuk tensile strength ini, jadi semakin banyak nikel yang kita tambahkan, ini tensile strength ini atau kekuatan tariknya ini akan semakin naik. Tapi ada batasnya di sini ya, sekitar 60 dia akan kemudian turun lagi. Jadi ini adalah properties apabila kita tambahkan nikel ya ke dalam alloy ini atau dalam logam campuran ya. Jadi dia akan semakin naik, tapi ada batasnya. Nanti sekitar 60 dia akan turun. Ya. Terus kemudian elongation ini atau ductility atau keuletan ya. Jadi kemampuan elongation ini adalah kemampuan dia memanjang ya tanpa dia putus, kemampuan dia memanjang tanpa dia putus. Jadi untuk elongation ini dia akan makin turun dengan penambahannya nikel ya. Tapi dengan sekitar 60% nikel ini dia akan naik lagi ya. Jadi ini di sini adalah elongation for pure nickel karena sini sudah 100% ya. Terus yang di sebelah kiri ini adalah elongation for pure copper karena di sini juga 100% copper. Ya, jadi ini dengan adanya diagram ini kita bisa mengetahui properties, mechanical properties untuk CU NE system ini ya. Terus kemudian, nah ini kita masuk ke bagian yang paling menarik ini, hukum atau the lever rule atau hukum jungkat-jungkit ya. Ini jadi kalau waktu kecil tuh biasanya kalian main jungkat-jungkit ya di TK atau di taman permainan. Nah ini kita bisa pakai hukum jungkat-jungkit ini untuk mengetahui weight percentage nanti ya, weight percentage yang pertama. Terus kemudian juga mengetahui berapa fraction komposisinya ya. Nanti kita akan lihat cara-caranya. Jadi lever rule ini bermulai dari namanya tie line. Tie line ini adalah tie ini ya, kan disebut tie line ini dalam bahasa Inggrisnya ini tie ini dasi ya, karena ini semacam berbentuk dasi karena ada semacam cross gitu ya, tie line
Atau tie ini juga sebenarnya, tie ini untuk pengikat ya, pengikat. Tie ini pengikat, mengikat atau garis yang mengikat antara ujung ke ujung ini ya. Connects the face in equilibrium with each other, also called an isotherm. Ya, ini. Jadi ini garis lurus dari ujung ke ujung kurva ini namanya tie line atau isotherm line ya, tie line ini. Nah, ini hukum jungkat-jungkitnya yang kita bisa pakai untuk bisa mengetahui weight fraction atau berat bagian masing-masing fase. Nah, ini menggunakan jungkat-jungkit ya. Jadi apabila jungkat-jungkitnya ini makin dia dekat dengan pusatnya ini, kalau dia semakin pendek berarti ininya beratnya ini bisa semakin kecil ya. Kalau semakin panjang dia bisa mengakomodasi berat yang semakin besar. Jadi ini adalah prinsip hukum jungkat-jungkitnya. Ya, jadi dia berada dalam keseimbangan dengan menggunakan rumus ini ya. M alpha kalikan S sama dengan ML kalikan R. Ya, jadi ini adalah hukumnya. Nah, dari sini kita bisa melakukan kalkulasi weight fraction atau berat bagian ya. Jadi berat bagian yang L ini adalah ML dibagi ML plus M alpha atau S di sini dibagi R plus S atau kalau di sini dia macam terbalik gitu ya. Nah, ini kita langsung aja masuk ke slide berikutnya ya, supaya bisa menggambarkan apa yang hukum jungkat-jungkitnya. Nah, ini untuk slide berikutnya ini, contoh soalnya adalah untuk 40% weight percentage SN, 60% PB at 220. Nah, di sini bisa kita ambil, karena di sini weight percentage nikel semua, ambil garis ke atas yang 40% ini ya. 40% SN, cari 40% SN, ambil garis ke atas, terus kemudian ambil garis melintang ya. Lukis garis melintang hingga mengenai semua region ini ya, mengenai semua alpha, L plus alpha, L, terus mengenai L plus beta, terus mengenai beta. Jadi kita bisa mengetahui masing-masing komposisinya nanti ya. Nah, ini untuk yang komposisi alfa dulu. Nah, ini komposisi alfa ini di garis lurus saat mengenai region alfa, terus kita tarik ke bawah. Ini di posisi 17 ya, 17% SN. Nah, ini terus kemudian yang liquid dia terkena di 46 SN ya. Terus untuk weight sekarang ini komposisi ya. Tadi ini komposisi yang saya sudah terangkan di awal-awal tadi ya. Bagaimana komposisinya berubah. Nah, ini komposisinya. Terus kita mau mencari relative amount of each phase ini dengan menggunakan weight fraction tadi ya. Nah, ini mudah sekali. Ini tinggal menggunakan hukum jungkat-jungkit tadi ya. Jadi ini untuk W alpha ini kita seperti tadi ya, adalah yang ini adalah CL alpha di sini ya. Jadi dia semacam terbalikan ya. Alpha CL min CO dibagi totalnya ini ya. Jadi CL min CO ini sebenarnya porsi yang S ini dibagi R plus S ya. Jadi CL min C alpha. Nah, ini 46 minus 40 dibagi 46 minus 17. Jadi 0,21 weight percentage untuk alfanya di 40 ya. Jadi di 40 weight percentage SN ini untuk alfanya 0,21 dan untuk L-nya ini kita menggunakan hukum jungkat-jungkit, kita menggunakan yang R di sini ya.
Jadi R ini adalah CO min C alpha dibagi totalnya tadi S plus R plus S tadi ya. Jadi CL minus C alpha sama seperti yang di atas ya. Jadi 23 bagi 29, 0,79. Ini adalah weight percentage dari liquidnya. Jadi di titik yang 40% ini ada alpha fraksinya ya, fraksi alfa atau porsinya alfa ini 0,21, fraksinya atau porsinya L liquidnya ini 0,79. Berikutnya ini adalah microstructural development in eutectic system ya. Jadi ini seperti contoh yang tadi, referensinya adalah CO sama dengan 40 weight percentage SN, tapi di sekitar temperatur eutectic ini ya. Ya, jadi ini perkisaran antara temperatur eutectic ini adalah di sini ya. Poinnya ini yang di titik S ini ya, di titik bukan S ini di titik persinggahan ini ya, bukan yang S ini adalah garis ya. Di titik persinggahan antara L terus ada alpha beta ini di tengah-tengah titik sini. Jadi eutectic temperature ini di sekitar sini. Nah, ini kita bisa menggambarkannya sedikit di atas temperature eutectic, just above yang temperature eutectic ini, dan juga sedikit di bawah temperature eutectic ya. Ya, jadi kita tarik dulu garis lurus di atas sedikit temperature eutectic. Nah, ini dia akan terkena yang ini region yang di sekitar 18,3 sampai 61,9 ya. Jadi ini adalah di mana bersinggungan dengan kurva alfa dan kurva yang batasnya alfa plus beta L ini ya. Nah, ini yang di atas, sedikit di atas temperatur eutectic. Jadi untuk komposisi alfa 18,3, untuk komposisi L-nya 61,9 SN ya. Jadi ini di just above eutectic temperature. Nah, ini untuk fraksi bagian atau weight fraction ya, bagian berat alfa, terus L ini sama seperti tadi ya, menggunakan hukum jungkat-jungkit S dibagi R plus S ya. Ini S ini adalah panjang S ini, panjang garis dari 61,9 minus 40. Terus kemudian R plus S ini adalah jadinya 61,9 minus 18,3. Ya, jadi sekitar 0,5. Terus yang bagian berat L-nya, ini bisa langsung 1 minus yang bagian berat alfa ya, jadi sama 0,5 setengah juga ya. Nah, ini yang di atas eutectic temperature. Nah, bagaimana yang di bawah? Nah, yang di bawah ini kita lukis sedikit di bawah yang titik ini ya. Nah, ini mengenai region alpha ini mengenai region beta yang di sebelah kanan ya. Nah, ini berbeda dengan yang sedikit di atas tadi, ini yang sedikit di bawah. Ini jadi kalau kita tarik garis ke bawah yang mengenai region alpha ini 18,3 SN, yang mengenai region beta 97,8 SN ya. Jadi ini komposisi untuk alpha dan betanya ya. Terus kemudian untuk weight fraction-nya dengan menggunakan Lieber rule atau hukum jungkat-jungkit lagi ya. S yang weight percent alpha atau weight fraction alpha ini S dibagi R plus S ya. Jadi S dari 97,8 minus ini 40 dibagi langsung aja 97,8 minus 18,3. Jadi 0,73. Nah, untuk yang weight fraction beta atau bagian berat beta ini bisa langsung terus saja 1 minus 0,73 ya. Jadi 0,27. Baik, untuk berikutnya. Nah, ini ada titik-titik ini aja atau region ya, region di
sebelah kanan titik eutectic dan region di sebelah kiri titik eutectic. Jadi kalau yang di sebelah kanan titik eutectic itu namanya hypereutectic ya. Jadi ini maksudnya dia ada mikrostrukturnya sudah berbeda ini ya. Jadi dia banyak betanya di sini. Nah, ini kalau yang pas di eutectic ini dia campuran alfa dan beta, dan kemudian yang hypoeutectic dia banyak alfanya di sini ya, banyak alfa. Nah, ini adalah mikrostruktural ya. Nah, ini yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah komposisinya ya. Komposisi di atas komposisi eutectic. Kalau ini yang hiper ini di atas 60, yang hipo ini di bawah 61,9 ya. Jadi yang hiper ini di atas 61,9, yang hipo ini di bawah 61,9. Contohnya ini yang sekitar 80, ini yang sekitar 50 ya. Ini mikrostrukturnya masing-masing region itu ya, region alfa, banyak alfanya terus banyak betanya. Oke. Yang tadi terus kemudian ya, ini kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi untuk baja kalau digabungkan dengan elemen lain ya, contohnya ini ya, elemen lainnya ini titanium, molybdenum, Si, W, kromium, Mn, Ni, dan lain-lainnya ini akan menimbulkan properties yang berlainan ya. Jadi atau dia eutectic point-nya akan bisa naik dan bisa turun juga. Ini juga tergantung pada berapa persentasi elemen yang dia tambahkan ya. Ini cuma sekitar bahwa si eutectic temperature tadi bisa bergerak naik turun ya, dan bergerak naik turun ini bisa naik turunnya itu maksudnya temperatur ya. Temperaturnya bisa naik turun. Nah, ini juga komposisinya bisa naik turun ya, yang komposisi tadi ya, kalau yang tadi 61,9. Nah, ini dia bisa turun berdasarkan jenis elemen yang dia tambahkan ya. Terus juga berapa jumlah elemen tersebut yang dia tambahkan mempengaruhi temperatur eutectic dan komposisi pada saat eutectic tadi atau namanya eutectoid ya, temperatur eutectoid, komposisi eutectoid ya. Nah, ini kesimpulannya diagram phase diagram atau sistem multifasa tadi ya. Ini berguna untuk menentukan jumlah dan tipe fase-fase yang ada ya. Ini tadi contohnya yang eutectoid tadi ya, dari solid ke dua solid. Ini poinnya di sini ya. Terus komposisi masing-masing fase, fraksi berat atau bagian berat masing-masing fase pada temperatur dan komposisi tertentu. Terus mikrostruktur ini juga tergantung pada komposisi dan cara dia cooling ya, rate whether or not cooling rate allows for maintenance of equilibrium. Jadi kalau si cooling rate-nya ini biasanya dia lambat, dia akan tetap mempertahankan equilibrium-nya ya. Tapi kalau terlalu cepat ataupun bahkan terlalu lambat, dia tidak akan mencapai equilibrium ya. Jadi ini akan mempengaruhi mikrostrukturnya. Terus important phase diagram of phase transformation tadi ya. Nah, ini yang tadi eutectic dari liquid ke dua solid, eutectoid solid ke dua solid, satu solid ke dua solid ya. Titik-titik ini nih yang contohnya eutectoid. Terus peritectic liquid plus solid ke solid. Nah, ini jadi contohnya dari slide berikutnya. Ini yang peritectic ini dari liquid plus alpha menjadi alpha ini ya, yang di sini. Terus kemudian ya dia juga bisa jadi solid. Nah, solidnya ada dua alpha dan beta. Kemudian yang eutectic ini liquid satu jadi dua solid ya. Nah, ini adalah titik-titik di mana terjadinya
perubahan transformasi ya. Dari teknik liquid to solid ke solid, teknik liquid jadi 2 solid. Ya, itu jadi untuk minggu ini sampai di sini kelas kita. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.